Boleh saya nanya dulu kan? Silakan. Oh boleh dok ya. Dok, sebenarnya awal aja dok, apa itu kawat gigi sih dok? Gitu. Nah, kawat Boleh gigi. dijelaskan dok? Kawat gigi itu adalah suatu alat yang dipasangkan ke gigi atau ke bagian dari struktur wajah yang bertujuan untuk membuat atau mengubah susunan gigi atau rahang menjadi harmonis. Oh no, menjadi harmonis. Itu sendiri, kawat gigi itu sendiri ada yang cekat atau ditempel dan hanya bisa dilepas oleh dokter gigi. Oh oke. Ada juga yang lepasan. Oh gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya gambarannya, kalau misalnya saya tarik kesimpulan, fungsi kawat gigi itu untuk meratakan gigi ya dok ya? Gigi dan rahang. Oh gigi dan rahang. Nah karena kita tahunya cuma gigi aja gitu ya dok ya. Oke. Sudah ada pertanyaan? Sudah ada ya dari netizen ya. Sebentar, ini dari @greenkitchenjkt. Setelah lepas kawat gigi 14 tahun lalu, saya merasa gigi saya agak ke depan sedikit nih dok. Walaupun tatanannya tidak berubah dan tetap rapi. Bolehkah kalau pasang gigi lagi, amankah kawat gigi berbahan metal untuk ibu hamil dok? Boleh dijawab monggo dok. Ya, jadi pertanyaannya adalah ada perubahan ya dari 14 tahun lalu lepas kawat gigi. Bolehkah kalau pasang kawat gigi lagi? Betul. Boleh banget. Ya, tentu juga dengan menggunakan retainer ya. Oh retainer. Retainer itu apa sih dok? Retainer itu alat yang digunakan untuk mempertahankan hasil perawatan gigi yang sudah rapi. Oh, ya, okay. setelah melepaskan kawat gigi. Oh, jadi fungsinya adalah menjaga. Oh, menjaga. Jadi susunannya berarti kalau misalnya saya tarik kesimpulan lagi dok, langkah-langkahnya setelah pemasangan kawat gigi baru retainer itu gitu. Betul, ya dok ya. Oh ya. Oke. Ya. Banyak banget tahapnya dok. Ya, jadi memang sebelum kita memakai kawat gigi tentu kan ada pemeriksaan, lalu menggunakan kawat gigi. Nah setelah selesai perawatan gigi itu, kalau tidak ditahan, cenderung gigi masih punya memori, sehingga memang akan dapat cenderung seolah-olah kembali ke arah memorinya yang dulu. Nah disitulah fungsinya kita menggunakan alat bernama retainer. Ya. Jadi bukan manusia aja punya memori ya dok? Ya, tentu gigi itu kan bagian dari bagian makhluk hidup ini, bagian dari kita. Jadi selama kita hidup, kita kan akan terus berbicara, mengunyah, lalu ada tekanan lidah, bibir, dan pipi, lalu ada juga gaya-gaya yang timbul dari aktivitas kita. Nah, hal itu semua yang akan bisa mempengaruhi susunan gigi. Ya, jadi retainer itu memang ada baiknya untuk digunakan sepanjang-panjangnya atau selama kita hidup. Oh baik. Betul. Oke, tadi sama pertanyaan berikutnya dok, apakah kawat gigi berbahan metal bagus untuk ibu hamil? Gimana tuh dok? Kalau untuk jenis bahan bracketnya itu sebenarnya kalau selama ini tidak ada alergi, maka bebas aja ya, mau pakai metal, mau pakai keramik, bisa mau pakai metal konvensional yang pakai karet, atau mau pakai metal yang self ligating, damon misalnya. Maaf sebut merek ya. Jadi atau mau pakai jenis seperti apapun itu boleh. Boleh. Yang penting kita harus tahu bahwa ketika sedang hamil itu kan ada perubahan hormonal ya. Oh iya. Ya salah satunya yang terjadi misalnya ada misal penurunan jumlah air liur. Nah di situ air liur kan ada fungsi untuk self cleansing ya. Jadi untuk menjaga juga kebersihan gigi dan mulut kita. Nah apabila air liur kita itu berkurang, maka tentu akan ada perubahan susunan lah atau keseimbangan. Nah sehingga kalau misalnya ibu hamil itu cenderung kayak
gampang lebih apa ya, kayak lebih hebat gitu respon. Misalnya ada sedikit plak atau kalau nggak dibersihkan misal gigi jadi lebih cepat berlubang gitu misalnya kalau nggak bersih ya. Lebih sensitif ya, jadi lebih sensitif, atau misalnya gusinya lebih gampang bengkak gitu. Ya, jadi ada yang namanya pregnancy gingivitis gitu. Jadi nah, pakai bracket kalau sedang hamil boleh, tetapi dia harus mampu menjaga kebersihan. Pada intinya seperti itu saja. Asal si ibu hamilnya tersebut tidak ada alergi dari bahannya tersebut gitu ya, Dok ya. Untuk keamanan sih aman ya. Oke, baik, untuk aman sih aman. Oke, Dok. Nih, saya mau nanya lagi, Dok. Kapan seseorang itu perlu memakai kawat gigi, Dok? Kan gaya-gayaan aja pakai gitu ya. Padahal baik-baik aja gitu. Nah, kapan seseorang membutuhkan kawat gigi tersebut? Kita itu tergantung kasusnya. Jadi ada anak-anak yang memang sudah terlihat dari kecil, melihat genetik juga dari orang tua. Jadi kita bisa bilang, oh dia butuh modifikasi dari pertumbuhannya. Nah di situ kita bisa melakukan pemeriksaan. Apakah dia bisa atau perlu untuk kita merawat lebih awal dibandingkan anak-anak yang lain gitu. Jadi tergantung lagi ke kasusnya. Ada juga yang bilang enggak, nunggu giginya yang permanen nunggu semua gitu kan. Nah itu juga kembali ke kasusnya. Ya kalau misalnya memang rahangnya harmonis gitu kan, bisa aja kita nunggu gigi permanen tumbuh semua. Tapi juga ada yang rahangnya tidak harmonis sehingga memang kadang perlu untuk memodifikasi pertumbuhan gitu. Ada juga yang anak-anak punya masalah kepercayaan diri, jadi dia merasa butuh, merasa pengen. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan untuk kita memasang lebih awal. Gitu. Oke, Dok, terima kasih, Dok. Dok, kalau seandainya pemasangan kawat gigi tersebut tuh untuk anak-anak minimal di usia berapa sih, Dok? Misal minimalnya sebenarnya kembali lagi ya. Jadi sebaiknya sih melakukan pemeriksaan itu dari usia sekitar 8 tahun. Ya, karena pada saat itu gigi dan pola pertumbuhan sudah mulai terlihat seperti itu. Jadi untuk melakukan perawatannya kapan sulit ya untuk menjawabnya karena setiap kasus pasti berbeda. Oke, baik ya. Udah agak terjawab ya. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok ya. Dari Anis Suminar 75. Anak saya sudah pasang bezel, sudah mau dilepas, tapi katanya harus langsung pasang retainer. Yang tadi ya, Dok ya. Seandainya tidak langsung dipasang retainer, bagaimana, Dok? Kira-kira berapa lama waktu diperolehkan tidak langsung pakai retainer? Karena mau selesai seleksi TNI, takutnya nanti tetap nggak boleh pakai retainer kalau dipasang sekarang. Gitu. Kalau saya sih ya begitu kita lepas bracket, seharusnya kita jangan mengambil resiko berapa ada jeda waktu untuk tidak memakai retainer. Karena ya kalau kasusnya kan saya nggak tahu seperti gimana, tapi kalau misalnya memang belum stabil, bisa saja gigi akan ada pergerakan. Ya, jadi kalau nggak ditahan, takutnya nanti ada rasa ya gigi saya bergerak lagi nih, gitu. Jadi lebih baik retainer segera dipasangkan setelah bracketnya dilepas. Dan juga retainer itu kan kayaknya ada khawatir nih kalau misalnya nggak bisa pakai karena mau seleksi ya TNI. Nah retainer itu kan jenisnya ada beberapa, ada yang bisa dilepas pasang juga, ada juga yang ditempel permanen di belakang gigi. Nah jadi sebenarnya kalau kita menggunakan retainer yang lepasan, seharusnya kita tidak khawatir dengan seleksinya ya. Ya bisa lepas pasang ya, Dok ya. Baik. Nah, mungkin anaknya bisa Bu konsul ke Dokter Aristia di IMC Tangerang ya, boleh. Nah, nanti kan dikasih tahu ya, Dok ya, beberapa macam jenis retainer tersebut ya. Boleh Ibu anaknya monggo ke IMC Tangerang. Silakan. Konsul sama Dokter Aristia. Ditunggu ya.
Oke dok, sekalian saya mau jawab lagi nih dok, karena pertanyaan netizennya belum ada lagi. Nah saya nanya ya dok ya, sebenarnya dok kawat gigi itu berarti bisa dikategorikan sebuah kebutuhan gitu, apakah benar dok? Bisa juga dibilang seperti itu. Ya jadi zaman sekarang memang kawat gigi dikategorikan estetik ya. Estetik, baik. Tetapi di satu sisi sebenarnya juga menjadi kebutuhan ya. Karena di zaman sekarang semua kan mau cantik gitu. Betul ya. Meskipun sekarang lagi corona, lagi pakai masker, tapi kan akan ada waktunya ya kita akan kembali menampilkan wajah kita. Masa mau ditutupin masker terus ya dok ya? Justru kalau nggak mau kelihatan pakai bracket nih, saat yang tepat. Nah, saat yang tepat boleh ke Dokter Aris Gigi IMC Tangerang konsultasi ya, langsung ya. Dok, mungkin belum ada pertanyaan lagi ya, mungkin langsung aja ke saya dok ya. Saya tanya lagi ya, dok, karena kan pernah tuh dok, saya sering lewat di jalan-jalan tuh banyak banget ahli gigi. Nah tuh kan pasti ada banyak tanya-tanya nih ahli gigi. Sebenarnya boleh gak sih dok kawat gigi itu dilakukan oleh ahli gigi, bukan dokter gigi ya dok, yang ahli gigi, boleh gak dok? Wah udah jelas banget jawabannya. Tidak boleh ya dok. Boleh dijelaskan dok, kan banyak nih dok di jalan-jalan ya dok ya, ahli gigi pasang ini, boleh dok dijelasin dok? Ya kalau salah satunya di bidang saya kan kawat gigi, jadi saya saja berani untuk memasang kawat gigi setelah saya menempuh pendidikan spesialis ortodonti. Jadi pendidikan saya sendiri spesialis ortodonti saya jalani setelah saya lulus dokter gigi. Dan spesialis ortodonti membutuhkan durasi minimal, setahu yang saya ya di Indonesia ini 3 tahun. Ya minimal 3 tahun. Juga pendidikan dokter gigi kurang lebihnya 6 tahun. Jadi sudah 9 tahun sendiri ya untuk sekolahnya pendidikan gigi itu. Betul, untuk melatih. Jadi ya bayangkan saja kita mau mempercayakan diri kita ke siapa gitu kan. Mau yang belajar 9 tahun atau yang enggak gitu. Berarti pilihannya ada di IMC People ya. Kalau yang mau aman lebih baik langsung ke spesialisnya ya dok ya. Ya tentu saja ya, karena memang sebagai dokter gigi spesialis ortodonti tentu kita dikatakan kompeten untuk bisa melakukan perawatan. Apalagi kalau suka nyari-nyari baca Instagram, kalian bisa lihat tuh banyak berita-berita yang ya kurang enak kan. Jadi ya memang hati-hatilah untuk memilih. Usianya aja sekolahnya aja 9 tahun ya untuk cuman ilmu tersebut gitu loh ya. Betul. Nah makanya kalau misalnya mau terpercaya, mau aman, lebih baik langsung ke spesialisnya. Boleh bapak dan ibu anaknya sekira butuh, monggo ke dokter. Iya dok ya. Nanti jadwalnya bisa kok dilihat di website kita gitu ya. Betul, Sabtu Minggu langsung dikasih tahu. Oke dok, saya nanya lagi ya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Nah, tadi sekiranya untuk meratakan gigi, berapa lama jangka waktunya seseorang itu giginya jadi rata? Berapa lama? Rata sih gampang ya. Gampang. Jadi tentu kita merawat kawat gigi ada beberapa target yang ingin kita capai. Untuk menjadi rata itu hanya satu dari beberapa kriteria. Oh baik, banyak juga kriterianya berarti ya dok ya. Betul. Nah jadi total perawatan itu akan tergantung dengan rencana perawatan yang akan dijalani dan kasus masing-masing. Ya jadi kalau memang di rata-rata ya, misal kalau pakai cabut gigi tentu akan butuh lebih lama ya daripada yang misal tidak cabut. Jadi kalau mau diberikan durasinya tentu sangat, jawaban saya akan kayak banyak variasi gitu. Sesuai dengan kasusnya. Sesuai dengan kasusnya ya, karena kasus orang untuk rahangnya sendiri berbeda-beda ya dok ya. Oke.
ya. Baik-baik, kan sudah ada gambaran kalau memasang dekat di IMC Tangerang ya. Oke, dok. Kalau seandainya kan tadi kita ngomonginnya giginya nggak rata segala macam ya dok. Kalau seandainya sekiranya giginya sudah harmonis nih dok, apakah masih perlu dipasang kawat gigi dok? Kalau sudah harmonis, sudah rahangnya sudah harmonis, tapi giginya berantakan gitu ya. Kalau itu bisa aja ya kalau mau gitu kan. Jadi kita pun menilai ada yang bisa dibilang kayak kebutuhan gitu Jadi kadang memang kalau berantakan sedikit aja, tentu dibandingkan dengan yang berantakan banyak sekali kan berbeda kebutuhan ya gitu. Jadi itu soal pilihan aja gitu. Pilihan. Berarti butuh nggak butuhnya tergantung individu masing-masing ya. Juga terkait nanti gimana kesulitan nggak membersihkan giginya dan penampilannya seperti apa gitu ya. Oke, sudah ada pertanyaan? Oh, sudah ada pertanyaannya dok ya. Pertanyaannya dok, maksimal di usia berapa boleh memasang kawat gigi? Usia saya sekitar 50 tahun. Apakah bisa dan apa ada efek sampingnya dok? Efek samping. Jadi kita selama kita hidup maka gigi akan bisa lah untuk kita gerakan. Jadi usia maksimal sebenarnya tidak ada. Selama kita masih mampu menjaga kebersihan gigi, ya bisa untuk dipasang kawat gigi. Selama ya kita masih mampu untuk hidup yang hidupnya sehat lah. Kayak maksudnya bukan orang yang stroke atau maaf gitu, maksudnya ada keterbatasan gitu kan. Selama kita masih sehat walafiat gitu, maka nggak ada batasan maksimal kita menggunakan kawat. Cuman memang berbeda antara yang anak muda yang tulangnya masih lembek lah dengan orang tua yang memang sudah lebih padat. Jadi durasinya, misal kasusnya gimana, itu tentu akan lebih lambat saja pergerakannya. Efek samping sih tidak ada ya, cuman tadi soal misal kecepatan saja. Baik, berarti berapa lama, jadi mempengaruhi usia itu mempengaruhi untuk berapa lama dipasang kawat giginya gitu ya, hingga ratanya dok ya. Dan juga kita mesti lihat, kadang kalau anak-anak kan biasanya kita lihat wah sehat semua ya. Kalau orang tua kadang udah ada gigi yang hilang atau ada yang misal giginya goyang, ya tentu kita juga harus memperhatikan seperti itu. Sudah terjawab tadi ya. Lanjut dok, ada pertanyaan dari @nisa_Faki. Apakah jenis kawat gigi mempengaruhi hasil perawatan gigi? Karena tadi dokter nyebut ada banyak bahannya ya dok ya. Apakah jenis? Kalau ini saya rasa nanyanya jenis-jenis kawat ya, yang misal tadi ada yang karet lah, ada yang nggak pakai karet lah gitu ya. Banyak ya. Nah kalau kayak gini rasanya mesti dijelasin langsung nih. Mungkin Ibu Anissa boleh datang ke Rumah Sakit IMC Tangerang atau netizen yang lain boleh monggo ya biar tanya ya dok ya. Karena ada jadi ada perbedaan gitu. Perbedaan mekanikanya gitu. Jadi maksudnya memang ada perbedaan yang mungkin baru bisa paham setelah ditunjukkan langsung apa sih yang berbeda gitu. Sistemnya. Boleh langsung konsul aja langsung ya biar lebih tahu ya dok ya. Oke dok, tadi kan nyambung yang pertanyaan sebelumnya, ada 50 tahun tergantung jangka waktu pemasangannya. Nah itu ada efek sampingnya nggak dok? Bila si behel ini atau kawat gigi ini dipasang terlalu lama? Terlalu lama. Kalau efek samping dari perawatan kawat gigi memang bisa ada, tapi bisa juga dikelola. Ya, misalnya efek samping yang paling sering adalah misal radang gusi atau gigi berlubang. Nah, itu semua resiko yang bisa dikelola dengan cara mampu membersihkannya. Ya, jadi memang kalau menggunakan kawat gigi kan tentu cara membersihkannya juga lebih banyak ya metodenya. Tapi sudah ada lah alat-alat khusus yang memang diciptakan supaya kita mampu
membersihkan dengan baik. Oke. Lalu efek samping yang lain, rasanya cuman ini ya, belum, kita nggak bisa terlalu melihat gitu apa sih efek sampingnya. Misalnya resorpsi akar gitu, tapi tidak semua orang mengalami itu, dan tergantung genetik juga. Gitu, dan tergantung gimana cara kita menarik giginya, menggerakkan gigi. Seperti itu. Baik. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Saat ini saya sudah memasang behel di ahli gigi. Waduh ya, tadi nih ya. Sejak 2 tahun ini di dekat rumah. Dan saya merasa kurang puas dengan hasilnya. Apakah bisa saya melanjutkan kontrol dengan dokter Aresti di IMC? Monggo dok, dijawab dok. Sepertinya harus ketemu ya. Iya, harus ketemu. Soalnya saya mesti lihat juga ya. Kadang cara kerjanya kan berbeda ya. Jadi kita seringkali tidak sesuai pasang bracketnya gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat, wah ini sepertinya kita nggak bisa lanjutin, tapi kita bisa misalkan melepas dan memasangkan yang baru dengan posisi yang sesuai dengan sistem perawatan yang memang kita gunakan. Baik, berarti boleh langsung ke dokter Aresti. Tadi dokter jadwalnya kan sudah disebutkan tuh ya, dicatat. Nah, boleh langsung datang. Di COVID seperti ini kita bisa melayani kan dok ya? Bisa ya. Dan di IMC juga sudah dilengkapi dengan sirkulasi udara, menggunakan pendek. Gitu. Jadi sudah benar-benar aman ya dok ya, sudah safety ya. Jadi jangan takut ke rumah sakit, apalagi takutnya lagi corona kayak gini nggak mau buka mulut atau segala macam gitu ya, takut. Tenang, di sini sudah aman ya dok ya.